cùng với lại phong độ tốt tại sân chơi châu Âu, và điều đó cũng khiến câu lạc bộ Al Nassr cần có một sự chuẩn bị kỹ càng hơn cho trận đấu mở màn của mình. Or display you can use, and I will be happy with that, and we will see till then. Menjelang Piala AFF U23, tensi persaingan mulai terasa di kawasan Asia Tenggara. Vietnam lagi-lagi meremehkan timnas Indonesia. Dalam laporan media Vietnam, mereka menyebut pemain yang dipanggil pelatih Gerald Van den Berg tidaklah terlalu kuat. Mereka menyoroti absennya beberapa pemain muda yang berkiprah di luar negeri seperti Tim Gaypens, Dion Mark, hingga Welper Jardim. Ketiga nama ini disebut-sebut memiliki kualitas yang sebanding dengan Jens Reven yang berhasil masuk daftar. Dengan tidak adanya pemain-pemain tersebut, media Vietnam Soha optimis peluang Vietnam U23 untuk menjadi juara akan semakin besar. Namun menariknya, timnas Vietnam U23 tidak akan berada satu grup dengan Indonesia di Piala AFF U23 2025. Tapi jika menilik lebih dalam ke susunan skuad, anggapan Vietnam tersebut jelas jauh dari kenyataan. Timnas Indonesia U23 justru tampil dengan materi pemain yang sudah kenyang pengalaman di level tertinggi sepak bola nasional. Liga 1 bukan kompetisi yang mudah, hanya mereka yang tangguh secara mental dan fisik yang mampu bersaing di dalamnya. Dan menariknya, sebagian besar skuad Garuda Muda kali ini adalah pemain-pemain yang rutin turun di ajang tersebut. Beberapa pemain tersebut sudah memiliki jam terbang dengan menit bermain yang cukup banyak di Liga 1 2024-2025. Pemain dengan menit bermain terbanyak di skuad timnas Indonesia U23 ini ialah Arkan Fikri dari Arema FC. Pemain gelandang itu telah tampil dalam 29 pertandingan dengan mencatatkan 2 gol dan 5 assist di Liga 1 2024-2025. Pemain kedua dengan menit bermain terbanyak ialah Altaf Indi Al-Rizky dengan mencatatkan total 2.249 menit dalam 32 pertandingan bersama Persis Solo musim lalu. Sumbangan 3 assist juga diberikannya untuk tim berjuluk Laskar Sambernyawa itu. Setelah itu ada bek kanan Arema FC Ahmad Maulana Syarif yang mencatatkan total bermain sebanyak 2.176 musim lalu. Ia menyumbang 1 gol dan mencatatkan 60 tackle, 106 intercept, dan 61 sapuan berhasil. Pemain muda asal Sleman, Dominikus Dion juga tampil impresif bersama PSS Sleman di Liga 1 2024-2025. Pesepak bola berusia 20 tahun itu mencatatkan 2.110 menit bermain di lapangan dengan kontribusi 3 gol dan 1 assist. Pemain kelima dengan menit bermain terbanyak di skuad timnas Indonesia U23 saat ini ialah Kakang Rudianto. Bek 22 tahun itu mencatatkan 2.023 menit bermain untuk Persib Bandung sepanjang Liga 1 2024-2025. Sementara itu, dari sektor penjaga gawang, sebanyak 6 kiper muda dipanggil Gerald Van den Berg untuk mengikuti pemusatan latihan. Dari 6 kiper tersebut, Husna Al-Malik dari Persik Kediri mencatatkan menit bermain terbanyak dengan total 540 menit. Dan kini, bahkan kekuatan timnas semakin lengkap dengan kehadiran sosok baru yang kini jadi sorotan. Seorang pemain muda berdarah Kanada yang telah menunjukkan kualitasnya di Liga 1. Pemain tersebut adalah Victor Detan. Sebelumnya, saat pada masa pelatih Sinteyong, Victor Detan pernah memperkuat timnas senior di ASEAN Cup. Kini, pria berdarah blasteran Rote Kanada itu kembali dipanggil masuk skuad timnas. Di tim sepak bola, Victor selalu berada di sayap kanan atau gelandang serang dan dia bermain untuk klub PSM Makassar. Kemampuannya dalam bermain sepak bola semakin bersinar setelah dipercaya oleh pelatih sebelumnya Sinteyong untuk memperkuat timnas Indonesia. Perjalanan karir Victor Detan dimulai ketika ia menekuni dunia futsal sejak masih duduk di bangku sekolah dasar dan menengah. Namun, bakatnya mulai terlihat saat ia memutuskan untuk serius menekuni sepak bola dengan bergabung ke Akademi PSM Makassar. Di sana, ia mengikuti Elite Pro Academy di kategori usia U16 dan U18, yang menjadi langkah awal karirnya di dunia sepak bola. Hingga ia berhasil mencuri perhatian pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares, yang kemudian mempromosikannya ke tim utama. Di usianya yang menginjak 21 tahun, ia mengukir capaian yang cukup bagus. Hingga pekan ke-25, dia mampu menembus 1.000 menit bermain bersama PSM Makassar. Performa Victor Detan terus meningkat setiap musim. Ada beberapa tolak ukur sebagai bukti peningkatan performanya, seperti menit bermain, jumlah gol, dan assist yang ditorehkan di BRI Liga 1 dalam 3 musim terakhir.
Berdasar data Soccerway, Detan dimainkan selama 256 menit dalam satu musim penuh pada 2022-2023. Ia membuat 1 assist dan masuk dalam skuad juara PSM. Musim berikutnya, Detan menambah menit bermainnya jadi 435, dengan catatan 1 gol dan assist. Pada musim 2024-2025 hingga pekan ke-25, Detan telah dimainkan selama 104 menit dari 16 laga. Detan jadi pemain termuda yang mampu menembus 100 menit bermain di PSM. Pemain berdarah Kanada itu sudah bikin 3 gol dan 1 assist. Musim 2024-2025 benar-benar jadi momen penting dalam karir Detan. Sebab selain jadi andalan PSM Makassar pada ajang BRI Liga 1, tenaga Detan juga sangat penting bagi kiprah PSM pada ajang ASEAN Club Championship 2024-2025. Dari 5 laga, Detan ambil bagian pada 4 laga dan selalu jadi pemain inti. Detan punya andil membawa PSM lolos ke babak semifinal ASEAN Club Championship. Dengan capaian apiknya dan juga pengalamannya tersebut, tak heran jika Detan bakal jadi andalan Gerald Van den Berg. Tak hanya Detan, pemain-pemain muda dari klub besar tanah air juga siap menjawab kepercayaan sang pelatih. 2 nama yang tak kalah mencuri perhatian datang dari Persebaya dan Persib. Wonderkid kedua tim tersebut menunjukkan antusiasme tinggi untuk membela Merah Putih. Pemain Persebaya Surabaya, Tony Firmansyah, mengaku meski kompetisi memasuki masa jeda, ia tetap menjaga kebugaran dan juga latihan untuk timnas U23 yang cukup baik. Seperti diketahui, selama menjalani Liga 1 2024-2025, ia mencatatkan 18 kali main dengan menyumbangkan 2 assist untuk Persebaya Surabaya. Meski belum sepenuhnya menjadi langganan starter, ia menunjukkan konsistensi performa saat dipercaya tampil. Sebab waktunya banyak tersita menjadi tulang punggung timnas U20 Indonesia yang sudah dimainkan sebanyak 16 kali dan mencetak 4 gol serta 8 kali main bersama timnas U19. Kepercayaan untuk promosi ke level timnas U23 Indonesia menjadi bukti kematangan dan progres Tony Firmansyah sebagai salah satu pemain muda terbaik Indonesia saat ini. Selain Tony, pemain muda Persib Bandung Robby Darwish juga senang kembali dapat kepercayaan dan bertekad membalas kepercayaan pelatih di latihan maupun pertandingan. Terakhir kali, Robby Darwish memperkuat timnas Indonesia adalah di ajang ASEAN Championship atau Piala AFF 2024. Robby tampil dalam 4 pertandingan fase grup. Robby kini datang menatap kompetisi serupa di level usia muda. Robby sendiri mengaku tak khawatir dengan kondisi kebugarannya, karena ia turut merawat kebugaran diri sebagai pemain profesional dengan latihan mandiri. Dan patut dinantikan apakah skuad pilihan Van den Berg ini bisa membungkam anggapan remeh dari Vietnam dan membawa Garuda Muda terbang tinggi di Piala AFF U23 nanti.